warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas pelajaran yaitu materi sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Tujuannya adalah pertama, anak-anak bisa memahami bagaimana tata cara sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid, dan yang kedua bisa mempraktekkan sholat sunnah berjamaah atau sholat sunnah munfarid dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita ikuti bersama materi tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah itu ada 3 macam. Pertama adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Yang ketiga, sholat sunnah yang bisa dikerjakan berjamaah dan munfarid. Pertama, berjamaah itu ada 5 sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah: sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusuf gerhana matahari, dan sholat khusuf gerhana bulan. Yang kelima, sholat istisqa. Yang munfarid itu juga ada 3. Satu, sholat rawatib. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, sholat istikharah. Kemudian yang bisa dikerjakan berjamaah dan munfarid ada 5: sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Pertama, sholat Idul Fitri. Tata caranya yaitu pertama, niat usolli sunatan di Idul Fitri rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian bertakbir 7 kali. Di sela-sela bertakbir membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Fatihah dan surat. Yang keempat, bertakbir 5 kali. Rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah dan surat. Terakhir salam. Idul Adha sama tata caranya dengan sholat Idul Fitri. Bedanya hanya pada niat, yaitu usolli sunatal Idul Adha rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Salat sunnah khusuf gerhana matahari, tata caranya pertama niat ya. Niatnya usolli sunatal khusufi rakaataini lillahi ta'ala. Takbiratul ihram, membaca iftitah, surah Al-Fatihah dan membaca surat-surat yang panjang. Ruku yang lama sambil membaca tasbih. I'tidal dan tangan kembali bersedekap, membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran. Kembali ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud kedua agak dipanjangkan, berdiri pada rakaat kedua melaksanakan seperti rakaat pertama. Pada sujud terakhir pada rakaat kedua dianjurkan membaca istighfar dan tasbih sebagai memohon ampunan kepada Allah. Selanjutnya yaitu sholat sunnah berjamaah yang nomor 4, sholat sunnah khusuf gerhana bulan. Tata caranya sama dengan sholat sunnah khusuf gerhana matahari. Bedanya hanya pada niat, yaitu usolli sunnatal khusufi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau yang pertama sunnatal khusufi, yang kedua sunnatal khusufi. Khusuf gerhana bulan, kalau khusuf gerhana matahari. Kemudian yang nomor 5 yaitu sholat istisqa, sholat meminta hujan. Tata caranya, muadzin tidak perlu adzan dan iqamah, cukup mengucapkan as-sholatu jami'ah. Niatnya bagaimana? Usolli sunatat istisqa'i rakaataini lillahi ta'ala. Dikerjakan seperti sholat sunnah biasa, membaca Al-Fatihah dan surah Al-Quran. Setelah salam, khotib membaca khutbah. Khutbah pertama membaca istighfar 9 kali. Khutbah yang kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Sholat sunnah munfarid itu ada 3: sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah istikharah. Kalau yang rawatib itu adalah sholat yang menyertai sholat wajib 5 waktu. Yang tahiyatul masjid sholat untuk menghormati masjid, dan yang terakhir sholat untuk memohon petunjuk terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah rawatib dibagi 2, muakkad dan ghairu muakkad. Muakkad itu dianjurkan, kemudian yang ghairu muakkad itu tidak dianjurkan. Jadi sama-sama ada 5 seperti yang sudah kalian lihat di layar.
yang kuning itu adalah muakkad dan yang warna biru itu adalah yang ghairu muakkad, bisa dibaca sendiri. Pelaksanaannya itu ada dua, ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau qobliyah itu sebelum, kalau ba'diyah itu adalah sesudah melaksanakan sholat fardu. Bagaimana contoh yang niat qobliyah sebelum sholat fardu? Usolli sunatan qobliyatad duhri rakaataini lillahi ta'ala. Itu contohnya. Kalau umpamakan mau mengerjakan sholat ba'diyah maghrib, ya berarti pakai yang bawah. Usolli sunatan ba'diyatal maghribi rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat untuk menghormati masjid, sama seperti sholat-sholat biasanya. Yang membedakan hanya niatnya, usolli sunatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, sholat istikharah. Tata caranya dilaksanakan pada pertengahan malam, membaca niat usolli sunatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kafirun. Yang keempat, pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, boleh lebih dari satu. Setelah salam dianjurkan membaca doa istikharah. Bagaimana doanya? Seperti yang kalian lihat di layar, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika sampai tsumma rodini bi. Itu adalah doa salat istikharah, dikerjakan setelah salam. Selanjutnya salat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan munfarid itu ada 5. Pertama adalah salat tarawih. Salat tarawih ini adalah salat yang dikerjakan pada bulan Ramadan setelah salat Isya. Bedanya hanya pada rokaat. Kalau tarawih rokaatnya bisa 8, bisa 20 dan bisa 30. Bagaimana niatnya? Sholli sunatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala, atau makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat witir, sholat yang dilaksanakan dengan rokaat ganjil 2 atau 1. Jadi niatnya usolli sunatal witir rakaataini lillahi ta'ala. Kalau yang ganjil yang 1, usolli sunatal witir rakaatan lillahi ta'ala. Yang ketiga, sholat duha, dikerjakan ketika matahari naik 1 tombak sampai menjelang zuhur. Niatnya usolli sunatal duha rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Tata caranya sama seperti sholat-sholat biasa. Yang keempat, sholat tahajud dikerjakan setelah sholat isya sampai dengan terbit fajar. Tapi paling utamanya sholat tahajud itu dikerjakan pada waktu sepertiga malam. Bagaimana niatnya? Sholli sunatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Tata caranya sama seperti sholat seperti biasanya. Dan yang terakhir yaitu sholat tasbih. Sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatat tasbihi arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Itu niatnya. Tata caranya sebagaimana kalian lihat di layar, itu ada beberapa cara. Jadi terakhir nanti tasbihnya itu ketika dihitung bacaan tasbihnya sebanyak 300 kali bacaan tasbih. Jadi 75 tiap rokaat bacaan tasbih dikali 4 rokaat. Jadi jumlahnya 300 bacaan tasbih. Tata caranya seperti yang kalian sudah lihat di layar sampai terakhir itu salam dan tasbihnya ketika dihitung yaitu sebanyak 300 kali. Itu yang bisa saya sampaikan terkait pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kalian semuanya dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, dan sebelum saya akhiri mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.